Reaksi wajah LeBron menjadi kejang sejenak setelah mendengar suara yang sangat dikenalnya. Jelasnya sudah mengetahui siapa pemilik suara tersebut. Namun beberapa teman rombongannya tidak ada kesadaran seperti ini. Mereka malah berbalik badan dan berkata dengan tampang tidak sabar, anjing liar yang datang dari mana? Minggir saja kalau mau menggonggong, berani sekali ikut campur dengan urusan Tuan Muda Lee, sudah bosan hidup ya? Tanda seru petik 2. Reaksi wajah LeBron semakin suram setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkap kerah baju orang yang berbicara, lalu menarik dengan kuat ke belakang tubuhnya. Orang tersebut juga jatuh berpincang-pincang, reaksi wajahnya sangat kebingungan. LeBron sama sekali tidak ada maksud untuk melayaninya. Dia hanya tersenyum sopan yang bertindak menyanjung kepada Desta. Tuan Chu, ternyata Anda juga ikut datang ke sini ya, benar-benar kebetulan sekali. Kedua tangan Desta sedang melipat di depan dadanya, lalu tersenyum sinis dan berkata, kenapa? Aku begitu menakutkan ya? Kenapa kamu begitu takut padaku? Bukan, aku bukan takut dengan Anda, malahan karena menghormati Anda. Raut wajah LeBron menjadi kaku, dalam hatinya terus memaki Desta. Dia sama sekali tidak takut terhadap Desta, dia hanya takut kepada ayahnya sendiri saja. Tidak tahu juga apa yang terjadi pada ayahnya. Ayahnya bahkan melarang dirinya mencari masalah dengan Desta. Ayahnya juga melontarkan ancaman tidak mau mengakuinya apabila dia mencari masalah dengan Desta. Jika bukan demikian, Desta juga tidak seberapa bagi dirinya meskipun hebat dalam berkelahi, dia mungkin saja bisa mengalahkan satu orang, namun bagaimana kalau 100 orang atau bahkan 500 orang? Tumbuhan itu. Desta mengangkat alis terhadap tumbuhan yang berada di dalam kotak kaca, maksudnya sudah jelas sekali. LeBron terbengong sejenak, setelah itu langsung berkata dengan nada kuat, milik Anda, tentu saja milik Anda, kalau ada yang berani perang harga dengan Anda, aku langsung menghantam dia. Desta merasa puas dan mengangguk kepala setelah mendengar demikian. Petugas di sampingnya juga tidak bodoh. Meskipun dia tidak kenal dengan Desta. Namun LeBron yang begitu bandel sudah takut terhadap orang tersebut, jelasnya kedudukan Desta sangat mengerikan sekali, sama sekali bukan orang yang dapat disinggungnya. Oleh sebab itu dia langsung mengeluarkan sebuah kotak penyimpanan yang terbuat dari bahan batu giok. Lalu mengeluarkan obat tersebut dengan gerakan berhati-hati dan meletakkannya dengan gerakan teliti. Tuan, ini rumput dewa, tolong menyimpan dengan baik. Petugas meletakkan kotak tersebut ke dalam telapak Desta, lalu tidak bisa bertahan untuk menghela nafas lega. Desta juga tidak basa-basi, dia mengeluarkan kartu debit dan langsung membayarkan nominal 100 miliar tersebut. Hanta berdiri di samping mereka, dia melihat Desta yang menerima kotak tersebut dan menyimpan ke dalam saku bajunya, tangannya telah mengepal dengan erat dan terus menahan amarahnya. Namun tidak berdaya. Dia bahkan sudah tidak sanggup melawan harga 10 miliar yang ditawarkan LeBron. Apalagi kalau anak muda yang muncul secara tiba-tiba dan dapat mengeluarkan uang 100 miliar dengan tanpa ragu ini. Meskipun pada saat keluarga Han masih sedang berkedudukan tinggi, dia sebagai seorang tuan muda juga tidak dapat mengeluarkan uang 100 miliar dengan sekaligus. Apabila kalau menyerah dengan begitu saja, dia juga tidak akan merasa sudi, dia masih membutuhkan rumput dewa untuk menyelamatkan nyawa ibunya lagi. Dalam waktu seketika ini, Hanta menahan rasa malu dan datang ke hadapan Desta. Tuan, mohon tunggu sebentar. Ada perlu. Desta mengangkat alis, lalu menatap Hanta dengan tatapan bermain. Aku ingin membeli rumput dewa yang Anda beli barusan. Hanta menahan rasa segan, akhirnya berhasil melontarkan niatnya. Kamu mau membeli ini? Desta mengeluarkan kotak yang berisi obat, setelah itu dia memainkan kotak tersebut di dalam telapak tangannya. Tindakan ini membuat reaksi wajah Hanta menjadi sangat ketakutan. Kotak ini berisi obat yang dapat menyelamatkan nyawa ibunya. Orang ini bahkan memainkan dengan gaya yang begitu sembarangan, apabila obatnya rusak terbentur, bukannya ibunya tidak bisa diselamatkan lagi. Tanda seru petik 2. Desta tidak mempedulikan reaksi wajah Hanta. Setelah itu dia hanya berkata, sebenarnya ya, meskipun tanaman ini tergolong sejenis obat, tetapi dia tidak terlalu berguna bagiku, kalau kamu benaran mau, aku boleh kasih kamu. Wajah Hanta langsung menampakkan kesenangan setelah mendengar demikian. Hanya ketika dia masih belum memperlihatkan senyumannya. Desta berkata lagi, tetapi barusan kamu juga sudah melihat.
Aku membelinya dengan harga 100 miliar. Sebagai seorang pengusaha, aku tidak akan melakukan transaksi yang merugikan diri. Kamu beli saja dengan harga 120 miliar, dengan begini aku akan menjual obat tersebut kepadamu. Reaksi wajah Hanta menjadi kejang, lalu seluruh tubuhnya yang sedang berdiri menjadi kaku dalam seketika. Sejenak kemudian, dia baru menyadari kembali, sudut bibirnya menampakkan sebuah senyuman pahit. Dia bahkan sudah tidak sanggup membayar 10 miliar, mana mungkin bisa mengeluarkan uang 120 miliar ini. Lagi pula, apabila dia memiliki uang 120 miliar, dia juga tidak perlu menjatuhkan harga dirinya untuk mengalah terhadap LeBron pada barusan. Tuan, aku benar sangat membutuhkan obat ini. Tetapi aku tidak ada uang sebanyak itu. Seandainya Anda ingin percaya padaku, aku menjamin akan membayar uang ini dalam masa seumur hidupku. Hanta menarik nafas dalam dan memohon padanya lagi. Ibunya sudah tidak sanggup menanti lagi, bagaimanapun caranya, dia mesti membawa obat tersebut untuk mengobati ibunya. Desta melirik sekilas, matanya muncul tatapan merenung. Pada saat ini, LeBron yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Budak bermargahan. Kamu hanya apaan, berdasarkan apa untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Chu? Kalau tidak bisa mengeluarkan uang 120 miliar, jangan berharap lagi dengan obat. Ini, cepat pergi dari sini, kalau tidak aku akan menyuruh security datang mengusirmu." Benar, tidak mengaca tampang sendiri dulu ya, cepat pergi. Cepat, jangan sampai aku turun tangan. Beberapa teman rombongan LeBron mulai menegurnya, sama sekali tidak mempedulikan reaksi Hanta yang begitu kasihan. Pada saat melihat Hanta yang masih berdiam di tempat, seorang anak buah LeBron tiba-tiba menjadi berani. Dia mengepal tinju dan langsung beranjak menghampiri Hanta. "Sialan, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu tidak tahu malu. Aku hari ini pasti harus menghajarmu." Seiring dengan pembicaraan, anak buah tersebut sudah beranjak ke depan dan ingin memukul kepala Hanta. Hanta sama sekali tidak menghindarinya. Ketika tangan anak buah barusan sudah hampir melekat pada wajahnya, dia baru sedikit memiringkan tubuhnya, pukulan anak buah tersebut langsung terjatuh ke arah sisi samping kepala Hanta, sehingga seluruh tubuhnya juga jatuh tergeletak di lantai. Tatapan Desta menjadi berbinar-binar, seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu yang sangat seru. LeBron dan beberapa temannya juga terbengong seketika, sepertinya sangat kebingungan dengan kejadian barusan. Anak buah tersebut juga sangat kebingungan. Namun dia langsung berdiri dan menghapus debu di badannya, setelah itu langsung memaki, "Sialan, anggap saja kamu beruntung, barusan aku tidak berdiri dengan stabil, kali ini kamu siap-siap saja." Setelah berkata demikian, dia langsung melayangkan tangannya dan menjerit untuk bertempur. Namun pada kali ini, ketika dia masih belum sempat mendekati Hanta, Desta sudah turun tangan sendiri, dia beranjak ke hadapan anak buah tersebut dengan secepat kilat, lalu menendang ke arahnya. Terdengar suara pong yang sangat jelas. Anak buah tersebut datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Seluruh tubuhnya hampir jatuh beterbangan dan menabrak di dinding ruangan pameran. Setelah itu dia membalik kedua bola matinya dan pingsan seketika. LeBron langsung terbengong di tempat setelah melihat adegan tersebut. Dia tidak mengerti mengapa Desta malah turun tangan terhadap orangnya. Desta sepertinya juga tidak kenal dengan Hanta, dia sama sekali tidak perlu membela Hanta. Desta sama sekali tidak bermaksud untuk melayani LeBron. Dia hanya menoleh dan menatap Hanta, lalu tersenyum dan berkata, "Aku boleh memberikan rumput dewa ini kepadamu dengan gratis, tetapi kamu harus menyetujui satu permintaanku." "Permintaan apa?" Tanda seru petik 2. Tatapan Hanta berubah menjadi semangat, lalu berkata dengan gaya buru-buru. "Setelah selesai mengobati ibumu, kamu pergi ke Chris Hotel yang berada di pusat kota. Lalu mencari seseorang yang bernama Gaius Qiang. Bilang saja aku yang memerintahkan kamu ke sana, dia akan tahu bagaimana mengatur pekerjaanmu." Desta berkata dengan nada datar. Orang ini sangat berbakat sekali, seandainya terlewat dengan begitu saja, rasanya benar-benar sayang sekali. "Baik, aku pasti akan ke sana." Hanta menjawab dengan tanpa ragu.
Asalkan bisa mendapatkan obat tersebut untuk menolong nyawa ibunya, dia rela melakukan apapun. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Desta tersenyum sekilas, lalu melemparkan kotak tersebut dengan tanpa ragu. Hanta langsung menangkapnya, lalu menyimpan di dalam pelukan sendiri dengan berhati-hati. Tuan Chu, Aku akan ingat dengan kebaikan Anda untuk selamanya. Sisa hidupku ini, aku pasti akan mengorbankan segalanya untuk membalas kebaikanmu. Hanta terus menatap Desta, lalu berkata dengan nada tegas. Desta mengangguk dan berkata, cepat pulang saja, seharusnya ibumu masih membutuhkan obat ini. Hanta mengangguk kepalanya, lalu memeluk kotak berisi obat dan meninggalkan ruang pameran. Tujuan kedatangan dirinya pada hari ini adalah obat rumput dewa tersebut. Sekarang dia telah mendapatkan rumput dewa, sehingga tidak berarti apapun lagi apabila terus menetap di sini. Setelah Hanta meninggalkan tempat, Libron yang berada di samping berkata dengan nada tidak sudi, Tuan Chu. Tidak berarti apapun juga meskipun kamu memberikan barang kepadanya, sama aja seperti terbuang sia-sia dan tanpa imbalan apapun. Bising. Desta mengerut alis, lalu melotot Libron dengan tatapan dingin, masih perlu kamu yang mengajari padaku bagaimana cara bekerja ya. Reaksi wajah Libron menjadi kejang, tatapan matanya muncul jejak kedendaman yang dalam. Desta tidak melayani orang tersebut lagi. Dia berbalik badan dan meninggalkan tempat. Awalnya dia mengira bahwa dengan sikap Libron, pastinya tidak akan mengalah dengan semudah itu. Rencananya dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan dan sekalian memancing kehadiran Valora. Namun ternyata Libron malah begitu pengecut, dia bahkan takut terhadap dirinya dan tidak berani membantah apapun, rasanya tidak seru sekali. Tuan Muda Li, sebenarnya siapa budak ini, kenapa kita perlu begitu takut sama dia? Setelah Desta meninggalkan tempat, salah seorang anak buah Libron mengerut alis dan bertanya. Libron terus melotot bayangan punggung Desta dengan tatapan kejam, lalu berkata dengan nada kesal, aku takut sama dia. Kalau bukan beberapa alasan tertentu, aku sudah menginjak dia sampai mati-matian. Kamu lihat saja, beberapa waktu yang akan datang, aku pasti akan membuat dia berlutut di hadapanku. Pada sisi lainnya, Desta masih terus berkeliaran dengan tanpa tujuan, sepertinya sedang bersiap-siap untuk mencari kesempatan dan membuat keributan. Namun dia tidak terlalu mengenal dengan hadirin di tempat, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat kekacauan. Pada saat ini, Desta melihat sebuah bayangan punggung tidak asing yang sedang berjalan keluar pameran. Desta mengerut alis dan buru-buru menghampirinya. Security yang sedang bertugas di luar ruang pameran langsung menegapkan tubuh setelah melihat kedatangan Desta. Dan juga menyapa dengan sopan. Saat ini Desta langsung bertanya padanya, barusan kamu ada melihat seseorang yang berjalan melalui tempat ini? Seseorang? Security tersebut menampakkan ekspresi kebingungan, lalu berkata dengan nada canggung, Tuan, terlalu banyak orang yang berlalu di tempat ini, aku tidak tahu siapa yang Anda katakan. Desta membuka mulut, namun akhirnya malah menelan kata-katanya dan berkata, sudahlah, aku cari sendiri saja. Setelah itu, dia berlarian ke arah koridor di sampingnya. Sebenarnya petugas security tersebut ingin melarangnya. Namun setelah kepikiran bahwa orang yang bisa menghadiri acara ini pastinya adalah orang yang berkedudukan di kota Yunhai. Dirinya yang hanya seorang petugas kecil juga tidak berhak untuk melarangnya. Apabila menyinggung orang berkedudukan ini, mungkin saja dia tidak bisa mempertahankan pekerjaan ini lagi. Pada sisi lainnya, Desta telah tiba di ujung koridor. Gedung perkantoran Geisha Group sangat besar. Ruang pameran hanya terletak di pertengahan lantai 2 saja. Koridor dan jalan sekelilingnya menembus sana-sini. Tidak ada yang mengetahui perjalanan pastinya. Namun hal yang paling pastinya yaitu, setiap koridor di Geisha Group pastinya akan memasang berbagai kamera pengawas, sehingga dapat mengawasi seluruh sudut perusahaan. Jelas sekali, di dalam Geisha Group pasti sedang menyembunyikan rahasia tertentu, makanya mereka perlu memasang begitu banyak kamera pengawas untuk mengawasi keadaan. Apabila dilihat sekilas oleh orang yang baru berkunjung ke tempat ini, bisa jadi akan mengira bahwa perusahaan ini sedang menjual kamera pengawas.
Aneh, padahal orangnya memang berjalan ke arah sini. Kenapa bisa hilang? Desta menghentikan langkahnya, lalu melirik seluruh sisi. Dalam hatinya sangat kebingungan. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya kamera pengawas di perjalanan arah barat telah dirusak oleh seseorang. Ada beberapa kamera pengawas yang telah dipindahkan menjadi menghadap ke arah dinding. Rupanya berjalan ke arah sini. Desta tersenyum sekilas, lalu langsung mengejar ke arah tersebut. Setelah tiba di ujung koridor arah barat, Desta melihat sebuah ruangan kerja di sampingnya. Kunci pintu ruangan tersebut sudah dirusak oleh seseorang. Pintunya juga tidak tertutup dengan rapat dikarenakan ruangannya yang sangat gelap sehingga tidak dapat melihat dengan jelas isi di dalamnya. Desta mendorong pintu dan masuk dengan tanpa ragu. Pada seketika itu, sebuah pisau tajam dan dingin sedang menahan di bagian lehernya. Rasa ketajaman yang begitu dingin membuat bulu kuduk Desta merinding seketika. Violeta, jangan panik, orang sendiri. Desta buru-buru menahannya pada detik penting ini. Orang yang memegang pisau menjadi ragu sejenak. Lampu di dalam ruangan juga menyala dalam saat itu. Ternyata orang pemegang pisau adalah Violeta yang telah menghilang pada beberapa hari ini. Dia menatap Desta dengan matanya yang cantik. Lalu tersenyum ringan dan berkata, ternyata Tuan Muda Dua begitu hebat ya, bahkan sudah bisa mengelabui rasa waspadaku dan terus mengekor hingga tempat ini. Desta tertawa palsu, lalu menepuk dada sendiri dan memperlihatkan tampang angkuh. Dia tidak menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya dapat menemukan tempat ini dikarenakan menyadari beberapa kamera pengawas yang dirusakkan itu. Jika tidak demikian, sebenarnya dia sudah kehilangan jejak Violeta. Violeta tentu saja juga tidak bisa menyadari keberadaannya. Violeta, kamu kenapa bisa ke sini? Setelah menyimpan renungannya, Desta buru-buru bertanya lagi. Violeta berbalik badan dan berjalan ke sisi dalam ruangan kerja. Sambil berjalan sambil berkata, Tuan Muda Dua. Sebenarnya dengan kepintaranmu seharusnya juga sudah menyadari. Padahal aku sudah menghilang dalam waktu yang begitu lama. Namun malah muncul secara tiba-tiba ketika kamu ingin bertemu dengan Bisen Li pada sebelumnya. Apabila aku mengelak kejanggalan ini, kamu juga tidak akan percaya, benar kan? Benar. Desta mengangguk dan berkata dengan nada berat, sebenarnya aku memang sudah menyadarinya. Baik kamu bekerja untukku dalam beberapa kali ini maupun bekerja untuk dirimu sendiri. Semua ini seolah-olah memang sengaja menantang Geisha Group. Kalau aku tidak salah menebak, kamu datang ke sisiku pada awalnya, kemungkinan besar karena ingin memanfaatkan aku untuk mendekati Geisha Group kan? Benar. Aku hanya orang yang ketinggalan dengan kedudukan sosial, kalau ingin datang ke sini hanya dengan mengandalkan kemampuan aku sendiri, setidaknya harus menghabiskan waktu beberapa tahun lagi. Violeta menghentikan langkahnya. Lalu menoleh ke arah Desta dan berkata, tetapi sejak menumpangi kapal besar Tuan Muda. Baru waktu beberapa bulan saja, aku sudah bisa mendarat di sini. Langkah ini membuat aku semakin dekat dengan target tujuanku. Oh. Desta mengangkat alis dan tampang kaget. Kalau begitu bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku akan berdiri di posisi yang bertentangan dengan Geisha Group? Dikarenakan dalam sebuah tempat tidak akan bisa menampung dua orang pimpinan. Apalagi kalau prinsip dan persepsi kedua pimpinan tersebut sangat bertolak belakang. Sehingga tidak peduli apakah kamu menginginkannya atau tidak. Kamu dan Valora tetap saja akan menjadi musuh, paling juga hanya pengaruh di masalah waktu saja. Violeta tersenyum sekilas, lalu terus berjalan ke depan dan ingin mencari sesuatu. Desta merenung sejenak dan mengangguk, lalu berkata, oh ya, kalau begitu bagaimana kamu masuk ke sini? Kamu tidak datang bersamaku, bagaimana mereka percaya dengan identitasmu? Bisa. Aku menunjukkan foto mesra kita pada sebelumnya kepada security. Lalu mengatakan bahwa aku adalah istrimu. Setelah itu mereka langsung membiarkan aku masuk. Saat ini Violeta sedang membongkar dokumen yang berada di atas meja. Namun kata-kata yang dilontarkannya malah membuat Desta menjadi kaget dan hampir jatuh berpincang-pincang. Sejak kapan kita ada foto mesra? Desta melotot bulat kedua matanya, bola matanya hampir jatuh keluar dari matanya. Selain pernah berhubungan dengan Taeyeon pada sebelumnya, dia tidak pernah melakukan tindakan mesra dengan siapapun lagi. Dia bahkan sudah jarang bermesraan dengan bibi kelima, sehingga tidak mungkin bisa ada foto mesra bersama Violeta.
Tentu saja hasil edit, gampang kaget, Violeta mencibir bibir, lalu berkata dengan tampang tidak peduli. Desta menjadi lega total setelah mendengar penjelasannya. Namun dia malah merasa sedikit sayang. Dia mesti mengakuinya. Pada seketika barusan, otak pemikirannya bahkan terus menelusuri kenangan dirinya dan Violeta. Dia berharap mungkin saja dirinya memang pernah terjadi sesuatu dengan Violeta, namun malah terlupakan karena alasan tertentu. Oh ya, kamu sedang cari apa? Aku bantu kamu saja. Setelah menghapus semua pemikiran yang tidak nyata, Desta beranjak ke depan untuk bertanya. Sebuah formulir. Di atas formulir mencatat panti asuhan dan yayasan amal sosial hasil pendanaan Geisha Group dalam beberapa tahun ini. Violeta langsung berterus terang kepada Desta dan tanpa bersembunyi apapun lagi. Geisha Group ada menyumbang ke yayasan amal sosial juga. Desta seolah-olah telah mendengar sebuah lelucon, sehingga berkata dengan nada sindir. Tidak seberapa juga. Perusahaan besar yang berdiri teguh di masyarakat zaman sekarang rata-rata juga ikut serta dalam kerangka amal sosial. Gedung Sky pasti juga telah banyak menyumbang, hanya saja kamu yang sebagai tuan muda tidak mengetahui hal seperti ini, Violeta berkata dengan nada datar. Hal ini tidak menandakan bahwa pengelola dari berbagai perusahaan besar ini adalah orang yang berbaik hati. Semua ini dikarenakan terlalu banyak orang radikal yang iri dengan orang kaya pada zaman sekarang. Apabila berbagai bos kaya raya tersebut tidak mengeluarkan uang untuk beramal, cepat atau lambat akan dikritik habis-habisan oleh orang yang radikal ini. Mengeluarkan sedikit uang untuk membeli rasa nyaman dan nama baik memang merupakan tindakan yang sangat menguntungkan. Desta menggerakkan pundak sekali dan tidak bereaksi apapun. Dia memang tidak pernah bertanya mengenai masalah Gedung Sky. Seharusnya Mingki yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Namun kata-kata Violeta juga ada benarnya. Kekayaan sebenarnya tidak salah. Namun kekayaan tanpa kebajikan adalah kesalahan besar. Bagaimanapun orang yang kurang mampu hanya perlu menjaga kepentingan diri sendiri. Sementara orang kaya perlu bertanggung jawab demi kemakmuran seluruh dunia. Orang pada zaman dahulu telah mengerti dengan kenyataan tersebut, orang zaman sekarang tentu saja juga sangat mengetahuinya. Namun apabila dipikirkan kembali, amal sosial yang telah dilakukan Geisha Group pastinya bukan berdasarkan kebaikan hati, malahan hanya sekedar formalitas saja. Buat apa kamu mencari formulir itu? Desta bertanya dengan penasaran. Aku ingin memastikan sesuatu. Nada bicara Violeta tetap saja sangat datar. Setelah itu dia lanjut berkata, aku memiliki seorang adik perempuan yang tinggal di panti asuhan Bunga Matahari. Sebenarnya panti asuhan itu juga milik keluargaku, hanya saja aku langsung meninggalkan sana setelah dewasa, lalu menginjak ke dalam dunia gangster. Setelah aku bekerja keras di dunia gangster dan dapat berdiri teguh, aku mengambil uang yang aku dapatkan untuk menyekolahkan adikku. Sekalian membantu panti asuhan tersebut. Adikku juga sangat senang dan merasa bangga. Hanya saja, dia selalu beranggapan bahwa aku mendapatkan uang tersebut berdasarkan cara yang benar. Dia tidak tahu kalau aku mendapatkannya berdasarkan hasil pertempuran bersama para sahabatku itu. Petik 2. Sebenarnya adikku sangat tidak senang terhadap orang kekuasaan gangster. Pada saat itu, kedua orang tuaku meminjam uang dengan orang kekuasaan gangster dan akhirnya bunuh diri karena tekanan pembayaran orang itu, sehingga kami berdua juga menjadi anak yatim piatu. Awalnya aku mengira bahwa dapat mengelabui hal ini untuk selamanya. Namun ketika sedang bertarung dengan kekuasaan lainnya, aku melihat adikku muncul di lokasi itu. Aku tidak tahu kenapa dia bisa muncul di sana, juga tidak mengetahui siapa yang membawa dirinya ke sana, tetapi untuk selama hidupku, aku tidak akan bisa melupakan ekspresi dirinya pada saat itu. Setelah itu adikku juga pergi dengan tanpa ragu. Hatiku menjadi kekacauan dan tidak dapat memimpin pertempuran itu lagi. Sehingga orang kami juga mengalami luka parah setelah pertempuran itu. Beberapa sahabatku juga meninggal dunia pada kekacauan pertempuran itu, sementara adikku juga menghilang dengan tanpa jejak. Pada saat membahas mengenai kejadian masa lalu ini, otak pemikiran Violeta seolah-olah terbayang adegan mengerikan pada tahun itu, sehingga nafasnya juga semakin menyesakan. Dia menarik nafas dalam untuk beberapa kalinya. Setelah meredakan emosionalnya, dia baru berlanjut dengan nada datar, setelah itu.
Aku membubarkan kekuasaan sendiri dan mundur dari dunia gangster. Dalam beberapa tahun ini, aku terus menyelidiki jejak keberadaan adikku. Pada saat yang sama, aku juga ingin mengetahui bahwa siapa yang membawa adikku ke lokasi pertempuran pada saat ini, kenapa dia bisa mengetahui semua kejadian ini. Kalau begitu kamu pasti sudah menemukan sesuatu kan? Desta berkata dengan nada serius. Violeta melirik sekilas ke arah Desta, lalu mengangguk ringan dan berkata, "Benar. Ternyata kekuasaan yang bertarung denganku pada tahun itu adalah klub Geisha, yaitu Akasura pada saat ini. Dengarnya ada seorang anak muda yang bernama Simon Feng sering berkunjung ke kampus adikku pada saat itu. Seorang teman adikku mengatakan bahwa adikku sedang berpacaran dengan lelaki yang bernama Simon ini. Jadi kamu mencurigai bahwa Simon ini yang membawa adikmu ke lokasi pertempuran dan menyadari rahasia dunia gangster milikmu. Tujuannya adalah untuk mengacaukan konsentrasi kamu dan membuat kamu kalah dalam pertempuran saat itu." Desta juga mengerti dengan cepat lalu merapikan semua inti permasalahan tersebut. "Iya. Menurutku begitu, ditambah lagi ternyata Simon adalah adiknya Valora, beberapa tahun yang lalu sudah keluar negeri dan masih belum kembali juga hingga saat ini." Violeta menjawab dengan nada ringan. "Sifat adikku sangat teliti. Dia tidak mungkin berinteraksi sembarangan dengan lelaki yang tidak dikenalnya. Namun apabila pada awalnya Valora sudah sering memberikan bantuan dana terhadap panti asuhan Bunga Matahari, akan sangat mudah sekali apabila dia ingin mendekati adikku. Masuk akal, kalau begitu kita cari bersama." Desta mengangguk, setelah itu berjalan ke depan sebuah meja kerja dan mulai membongkar dokumen di atasnya. Pada saat ini, Desta baru berselera untuk menilai tata susunan ruangan ini. Pada dasarnya rancangan ruangan ini tidak ada yang spesial. Hanya saja semua dokumen yang berada di tempat ini telah tertutup oleh lapisan debu. Hal ini menandakan bahwa tidak ada yang berkunjung ke tempat tersebut dalam beberapa waktu ini. Sementara dokumen di atas meja tersebut juga terletak dengan sembarangan, kelihatannya orang yang bekerja di sini pada sebelumnya tidak terlalu mementingkan barang-barang tersebut. Setelah beberapa kemudian, akhirnya Desta menemukan sebuah formulir pada meja kerja yang berada di sudut ruangan. "Violeta, coba lihat," Desta menekan nada bicaranya dan berkata. Violeta buru-buru menghampiri dan melirik sekilas pada formulir yang berada di tangan Desta. Benar sekali. Di atas formulir tersebut tertera beberapa agen kesejahteraan hasil pendanaan Geisha Group pada beberapa tahun ini. Sementara pada barisan pertama di halaman kedua, tertera panti asuhan Bunga Matahari yang dikatakan oleh Violeta pada barusan orang yang bertanggung jawab dalam pendanaan tersebut adalah Simon. Ternyata memang dia. Desta mencibir bibir, dalam hatinya merasa sedikit kaget. Bagaimanapun kata-kata yang dilontarkan Violeta pada barusan hanya sekedar hasil tebakan saja. Namun ternyata tebakan dirinya malah langsung mengena pada kenyataan yang terjadi, bukannya hebat sekali. Ternyata memang demikian. Kalau begitu asalkan aku bisa menemukan Valora dan bertanya padanya mengenai keberadaan Simon. Aku sudah bisa menemukan keberadaan adikku setelah menginterogasi dirinya. Tatapan mata Violeta sangat dingin, namun nada bicaranya membawa jejak pembunuhan yang datar. "Kamu tahu keberadaan Valora?" Desta bertanya dengan nada kaget. Tentu saja. "Aku sudah menyelidiki semuanya sebelum datang ke sini." Dia ada di dalam ruang rapat lantai atas gedung ini dan sedang bertemu dengan rekan kerjanya. "Apabila kita naik sekarang, mereka mungkin saja masih sedang minum teh." Violeta mengangkat kepala dan menatap plafon, lalu berkata dengan nada dingin. "Kalau begitu pergi saja, kebetulan aku juga ada urusan yang mau bertemu dengan Valora, mendingan sekalian saja kan?" Desta tersenyum lebar, lalu tidak bisa bertahan untuk mengelus kepalan tangannya. Dia tidak ingin membuat keributan dan memancing kehadiran Valora lagi. Bagaimanapun saat ini mereka telah berada di dalam posisi yang berlawanan. Kalau begitu mengapa dia mesti menanti permasalahan yang datang sendirinya, bukannya lebih seru kalau dirinya yang menyerang dengan inisiatif.